Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas, teman-teman. Siang, Bapak. Yang Bapak. Iya, Bapak. Oke, kita absen dulu biar tenang. Mulai dari kelas F ya. Saya nggak akan ulang absensi karena banyak nih. Jadi harap saya ingatkan lagi, saya nggak akan mengulang absensi karena banyak. Oke, Nazwa, nggak ada. Kemudian Lucy, Hadir, Pak. Cindy, Hadir, Bapak. terus Fitri Axelia. Oke, Abdurrahman, Hadir, Pak. Yoga Pratama, Hadir, Pak. Ada. Siti Rohima, Izin, Pak. Mega Hari, Hadir, Pak. Mega. Andera Putra, Zainab, Putri Saip Ili, Hadir, Pak. Dani, Cindy Nuraini, Hadir. Bapak maaf, Fitri Akselia. Hadir, Pak. hmm, terus Siva Yunia, Hadir, Pak. Yanisa Devi, Hadir, Pak. Yunisa Alivia, Hadir. Gregorius, Muhammad Romli, Hadir, Pak. Rohana Muhammad, Hadir, Pak. Bapak Najwa Alim hadir. Musdalifah, Hadir, Pak. kemudian Siti Salwa, Muhammad Munir, Hadir, Pak. Hadir. kemudian Jun Albert, Hadir, Pak. Hadir. Rovinus Berry Talat, Hadir, Pak. Hadir. Abil Ibrahim, Najwati, Hadir, Pak. Sulpiani, Hadir, Pak. Aspa, Hadir, Pak. kemudian Siti Adila, Hadir. Siti Masrifah, Hadir, Bapak. Muhammad Rafa, Hadir. Hana Hoirunisa, Hadir, Pak. Nitya Febrianti, Hadir. Shirley, Bapak Ramdhani hadir, Pak. Shirley ada, Hadir, Ada Pak. Pak Ramdhani. Arya, Hadir. Danang. Hadir, Pak. Oke, yang F, Bapak maaf, Jainib Aslan. Hadir, Bapak. ini siapa lagi yang lebih absen? Sebelum saya tutup, kalau udah tutup, saya nggak ulang lagi ya, karena ribet juga. Oke, nggak ada yang belum di absen, yang kelas F. Oke, saya tutup ya, yang kelas F. Baik, Pak. Kemudian setelah kelas F, kelas E. Kalau A berhalangan kan tadi dibilang. Yang berhalangan kayaknya kelas A, kelas A, di depan. AE. Kelas E ada nggak? Kelas A yang ada, Pak. Oh, kelas Bapak mohon maaf, izin konfirmasi. Hmm. Kalau untuk kelas A hadir, Pak. Yang berhalangan hadir itu AK23E. Oh, yang E. Oh iya, yang kepisah tuh yang E ya. Sorry, sorry. Oke, yang E ya. Hmm. Oke, yang kelas AK23A
Sela, Hadir, Pak. Sally, Hanya. Dinda, Hadir, Pak. Febiana, Hadir, Pak. Rifki Kurniawan, Hadir, Pak. Silvi, Kurang kan sisanya. Hadir. Silvi hadir. Nura Ramadanti, Hadir, Pak. Nadia Mutiara, Hadir, Bapak. Nura Raeni, Hadir, Pak. Zahra, Zahra ada, Hadir. ya, Hadir, Hadir, Pak. Nastia hadir. Siti Hodijah, Hadir, Pak. Indah Putri, Hadir. Hadir. Cindy Oktaviani, Hadir, Bapak. Ristia, Hadir, Bapak. Husna, ada, Sari, Hadir. Ayu, Dewi Rahayu nggak ada, Nafisa, Hadir, Dwi hadir. Nafisa hadir. kemudian Siti Nuroh, Hadir. Hadir, Bapak. Cahya, Hadir Pak, hadir, Cahya hadir. Reva, nggak ada, Risa, Sadiani, Hadir, Bapak. siapa? Reva ada, Risa, nggak ada, kemudian Risa hadir, Bapak. hadir, Astri, Astri hadir, Pak. Mawarni, Hadir, Pak. Intan Ayu, Mawar ada, jadi yang jawab, Pinkan hadir, Bapak. Pinkan hadir. Mawar, Hadir, Pak. Mawar ada, oke, Amelia, Amelia hadir, Pak. Liwah, Hadir, Bapak. Hairani, Hairita, Hadir, Pak. Adrian, Adrian hadir Pak. Melda, oke, Melda nggak ada, Hadir. Melda hadir, Pak. oke, Tutira, Tira ada, Tika, ada, oke, ada yang belum di absen, Ini. kenapa? Udah ya, oke, saya tutup untuk yang kelas A. Kemudian yang kelas M, manajemen L. Oke, yang L, manajemen L, Riza Abdul Sobur. Oh, ada. Kemudian Kemala, Hadir, Pak. Dani Hamdani, Hadir. Gina, Hadir. Restu, Hadir. Dina, Hadir. kemudian Nurlita, Hadir, Pak. Arendi, Hadir, Pak. Najwa, Hadir, Pak. Iqbal, Izin, Bapak. kemudian Julia, Hadir. Harun Nur Hakiki, kemudian Rifa, Hadir. kemudian oh ada dua nih, Rifa Syafriatul Ummah, Pak Syarifatul hadir, Bapak. Ramdan Putra, Ramadan Putra,
Nggak ada. Izin Bapak. Marsha, Hadir Bapak. Kansa, Tasya, Assalamualaikum Bapak. jauh. Eh, saya Andera dari kelas AK23F tadi terlewat Bapak. Saya kelupaan tadi baru masuk di jam 10.13. Dan nanti kita ini. Kemudian Nasya, Hadir Bapak. Panas Suryani, Hadir Bapak. Novianti, Hadir Bapak. Nataswa, Hadir Pak. Kandi, Kandi nggak ada. Hadir Ya, Disi, Bapak. Hadir. Siva Nurlatifa, Hadir Pak. Hadir Bapak. Siti Salva, Hadir Bapak. Hadir Pak. Yani, Randi. Intan Nurcahyani, Hadir Bapak. kemudian Arya, Hadir Pak. Muhammad Fadli, Hadir Pak. Dairen, Dairen nggak ada. Yuliana Korain, Hadir Bapak. Riyad Gilang, Riyad Gilang nggak ada. Susana Zatiani, Hadir Bapak. yang kelas L ada yang belum di absen dulu nggak? Kelas Udah L semua Bapak. ada ya. Tadi yang F. Yang F siapa yang belum di absen? Andera katanya Pak. Andera Pak, Andera. Siapa lagi? Udah, Sama Gregorius Agung Wahyu. udah. Siapa lagi? Gregorius Agung Wahyu. Gregorius. Terus, ada lagi? Udah. Oke, saya tutup ya. Jadi nggak ada yang Terima kasih Bapak. absen lagi. Kemudian materi kita hari ini adalah terkait dengan nilai waktu terhadap uang di sini. Sebentar, ada yang ini ya. Oke, kita bahas sesi selanjutnya, yaitu kita sesi kelima kan ya, sesi ketujuh kita presentasi, sesi keenam kita offline lagi kan. Sebentar, saya pengen cek materi dulu, mana yang harus kita bahas sebetulnya. Hmm, bentar, mana ya? Hmm, sesi keenam itu apa kita? Tingkat bunga.
Oh iya. Kita nilai waktu terhadap uang kayaknya kita skip dulu kali ya. Karena memang tidak ini juga ya kalau yang sebentar, coba saya cek. Hmm. Oh iya. Oh ya. Jadi supaya nanti di sesi ketujuh kan kita ada materi tentang saham ya. Jadi yang tentang saham ini akan ada di UTS salah satunya. Karena memang CLO-nya mewajibkan ada perhitungan saham di situ. Tapi kan yang saham ini ada di sesi 7. Jadi kalau yang saham ini berarti akan kita bahas minggu depan di sesi 6. Supaya sesi 7-nya kalian bisa presentasi. Oke, jadi kita nggak usah bahas saham di sesi 7 karena nggak akan cukup waktu. Jadi yang nilai waktu dan uang kita skip, kita langsung ke perhitungan bunga. Nah, nanti untuk tugasnya yang sesi 5 kalian mau kerja, yang di Edling ya, tugas yang di Edling ya, kalian mau kerjakan bagus, nggak masalah gitu ya. Karena kan saya beri apa namanya toleransi lah karena memang ada satu materi yang harus kita cut karena di sesi 7 harus ada presentasi. Oke, jadi kita lanjut aja ke perhitungan bunga di sesi kelima kali ini yang harusnya kemarin itu harusnya minggu depan ya sesi 6. Tapi kan yang saham itu harus kita bahas jadi yang saham dimajukan jadi sesi 6. Oke. Nah, sekarang kita bahas terkait perhitungan bunga. Jadi kalian bisa download materinya di sesi ke-6 ya. Harusnya kan kita sesi 5, tapi materinya kita majukan karena memang harus membahas saham. Oke, kita di sini menghitung tingkat bunga atau suku bunga ya. Jadi di dalam penentuan tingkat suku bunga itu ya, kalau kredit misalnya kan ada BI rate namanya, yaitu tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia. Nah, di dalam proses perhitungan bunga ini kan eh, apa namanya diberlakukan jika kita memiliki sebuah cicilan kan. Nah, cicilan ini kita harus bayar gitu ya. Kalau kita meminjam uang itu kan, kalau meminjam uang dalam bentuk kredit ke bank, kita kan harus bayar cicilan. Cicilan ini kan komposisinya adalah pokok plus bunga kan. Jadi kalau kalian punya cicilan motor atau hutang motor misalnya, kalian kan harus bayar cicilan per bulannya yang terdiri pokok cicilannya atau pokok hutangnya ditambah bunganya kan. Jadi kalian harus bayar pokok plus bunga ya. Nah, tapi di sini kita bahas tentang perhitungan tingkat bunganya di dalam cicilan tersebut. Nah, yang pertama di sini misalkan jumlah kredit yang diterima adalah misalnya ya. Misalnya jumlah kredit yang diterima adalah 100 juta atau kalian meminjam uang sebanyak 100 juta misalnya ke sebuah bank. Yang pertama ini. Jadi kalian meminjam uang atau mengajukan kredit ke salah satu bank misalnya 100 juta terus di ACC. Kemudian dengan tingkat bunga 15%. Nah, ingat, bunga 15% ini bukan per bulan, tapi per annum. Per annum itu adalah per tahun atau disingkat dengan PA gini ya. Jadi bunganya adalah per annum 15% itu. Kalau pengen tahu per bulannya bunganya adalah caranya 15% ini ya, dibagi dengan 12. Nah, baru ketemu berapa bunga per bulannya. Oke. Nah, misalnya kalian, kita langsung ke pembahasan soal aja ya, karena kalian pengertian bunga juga udah sama-sama paham lah ya, nggak usah kita bahas lagi. Sebentar. Oke, kemudian
apabila dipergunakan collect basic itu salah satu cara penagihan bunga ya, bunga dasar ya. Maka pada awal tahun debitur menerima 100 juta dan pada akhir tahun membayar bunga sebesar 15 juta. Jadi kalau kita hitung bunga ini kan bunga per tahun kan, 15% ini per tahun gitu. Jadi kalau kalian minjem uang 100 juta gitu, kemudian dengan bunga 15%, maka di akhir tahun atau sampai lunasnya kalian harus membayar sebesar 115 15 juta. juta. Itu sederhananya. Oke? Itu sederhananya kalau kalian misalnya meminjam uang ke bank gitu ya. Tapi ingat ini adalah per tahun, bukan per bulan. Kalau per bulan gimana? Ya 115 dibagi 12 aja. Gitu ya. Nah, itu cicilan per bulannya gitu. Tapi di sini kita bahas konteks bunga itu secara menyeluruh ya, bukan berdasarkan cicilan seperti biasa. Nah, kemudian bagaimana perhitungan tingkat bunga di sini? Nah, misal di sini ada lagi. Kalau yang ini collect basic kan. Jadi bayar bunganya di akhir tahun. Kalau collect basic itu perhitungan bunga dasar yang menghitung atau membayar bunganya di akhir tahun. Jadi membayar 115 juta ini di akhir tahun gitu ya. Nah, kemudian ada juga perhitungan bunga yang disebut dengan diskon basic di sini. Nah, kalau diskon basic di sini, maka kreditur akan menerima hanya 85 juta pada awal tahun karena bunganya diminta terlebih dahulu dan membayar 100 juta pada akhir tahun. Paham nggak di sini? Bedanya collect basic dengan discount basic. Nah, kalau discount basic di sini, jadi kalian minjem 100 juta, utuh kalian dapatnya 100 juta gitu. Karena nanti bayar bunganya di akhir tahun, yaitu sebesar 15 juta. Nah, kalau kita hitung, kalau menggunakan collect basic, kalian mendapatkan bunga 15%. Ya. Kalau misalnya menggunakan collect basic, karena bunganya dibayarkan di akhir. Tapi kalau misalnya diskon basic di sini, nah kalau di diskon basic itu beda dengan collect basic. Diskon basic itu bunganya ditagih di awal. Nah, kalau ditagih di awal kan kalian tidak mendapatkan 100 juta di awal. Tapi bunganya dipotong terlebih dahulu. 100 juta dikurang 85 juta, dikurang 15 juta. Ya. Jadi langsung dipotong di sini. 100 juta dipotong 15 juta karena diskon basic. Ya, bunganya dibayarkan di awal. Nah, kemudian membayar 100 juta pada akhir tahun. Nah, kemudian tingkat bunga efektifnya adalah 15 juta dibagi 85 juta. Hasilnya 17,65%. Tingkat bunganya lebih tinggi menggunakan diskon basic perhitungan bunganya ya. Tapi ada juga gitu ya, collect basic. Kalau collect basic kenapa bisa lebih rendah 15%? Karena 15 jutanya dibagi 100 juta. Kalau ini 15 juta dibagi 85 juta. Nah, jadi kalau kalian minjem uang ke bank juga nanti atau perusahaan meminjam uang ke bank juga biasanya perusahaan atau bank itu menawarkan gitu ya. Mau bunganya dipotong sekarang atau nanti dibayarkan di akhir. Nah, kadang kan ada perusahaan gitu ya udahlah bunganya potong dulu supaya nanti bisa bayar pokok cicilannya saja, enggak plus bunga gitu. Kan ada juga orang yang seperti itu. Ya, pengen bayar pokok cicilannya aja. Tapi ada juga perusahaan atau orang yang memang ingin membayar pokok plus cicilan gitu. Sorry, pokok plus bunga gitu ya. Pokok cicilan plus bunga gitu ya. Biasanya itu perusahaan atau kalian yang kredit motor misalnya. Nah, kalian kan kalau kredit motor juga sama gitu ya. Bayar pokok cicilannya plus bunganya gitu. Jadi di akhir bayar bunganya, bukan di awal. Tapi ada beberapa perusahaan juga yang menginginkan
membayar bunganya itu di awal, sehingga di akhir itu dia hanya membayar pokok cicilannya saja. Nah, akan tetapi di dalam perhitungan tingkat bunga efektifnya, membayar bunga di awal atau mempergunakan diskon basic proses perhitungannya, bunganya menjadi lebih tinggi tingkat bunga efektifnya dibandingkan dengan apa namanya menggunakan collect basic, yaitu membayar bunga di akhir. Jadi mendingan bayar bunga plus cicilan gitu, pokok plus bunganya gitu. Kalau dihitung secara total lebih murah, yaitu sebesar 15% dibandingkan bunganya dibayar di awal terus hanya membayar cicilannya saja sampai akhir tahun gitu. Tingkat bunganya lebih besar gitu. Jadi kalau kalian menghitung tingkat bunga juga seperti ini ya. Misalnya kalau kalian nanti ditawarkan gitu ya oleh pihak leasing atau pihak bank, bunganya mau dibayarkan sekarang nggak dipotong dari jumlah pinjaman, nanti cuman tinggal bayar pokok cicilannya saja. Atau enggak mau bayar pokok cicilan plus bunga misalnya. Nah, kalian harus hitung dulu tuh untungan yang mana gitu. Oh, ternyata setelah dihitung ternyata masih untungan membayar pokok plus bunganya gitu dibandingkan bunganya dipotong di awal. Nah, jadi nanti kalau kalian misalnya eh, mendapatkan kasus seperti ini, hitung dulu gitu ya. Lebih menguntungkan yang mana? Ya walaupun kedengarannya bunganya dibayarkan di awal, terus tinggal hanya bayar pokoknya lebih murah, padahal setelah dihitung enggak gitu. Ternyata lebih mahal. Gitu ya. Sampai sini ada yang tanyakan nggak teman-teman terkait perhitungan tingkat bunga? Nah, kemudian selain ada collect basic, diskon basic, ada juga perhitungan bunga dengan menggunakan add-on basic. Oh iya, kita sampai ini ya, ada Jumatan ya. Oke, kita agak percepat. Apabila dipergunakan add-on basic, tadi kan kita sudah collect basic sama diskon basic. Sekarang yang terakhir, add-on basic. Yaitu perusahaan akan meminta membayar secara angsuran, misalnya per bulan. Nah, di sini pembayaran per bulan misalnya. 100 juta dikali 1,15 dibagi 12 sama dengan 9.583.000. Nah, ini adalah angsuran. Kalau misalnya yang tadi kan bukan angsuran yang ini. Yang ini tuh langsung di akhir tahun gitu ya, membayar pokok plus bunganya. Kalau yang untuk collect basic. Kalau yang untuk diskon basic di awal, tapi di akhir tahun membayar eh, cicilannya atau pokoknya. Kalau add-on basic, caranya adalah dengan cicilan per bulan. Rumusnya adalah pokok pinjaman di sini, pokok pinjaman atau pokok cicilan dibagi, di pokok cicilan sebentar, dihapus dulu. Gini ya, kita coret. Pokok cicilan dikali, ya. Dikali apa? 1 ditambah ya bunganya, kemudian dibagi 12. Ini cara untuk mengetahui perhitungan tingkat bunga dengan cara add-on basic. Pokok cicilannya di sini kan sudah tahu, kita tadi di dalam soal pokok cicilannya adalah 100 juta pinjamannya. Kemudian 1 di sini. Kenapa di sini bisa 1,15? Karena kan di sini bunganya tadi berapa? Kalau yang ini kan 15% kan di awal bunganya 15% yang ini. 15%-nya ini didesimalkan 15 per 100. Jadi 0,15. Oke. Makanya di sini jadi 1,15. Kemudian dibagi 12. Hasilnya ini 9.583.000. Itu untuk perhitungan tingkat bunga menggunakan add-on basic. Sampai sini kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak terkait dengan teknik-teknik atau cara-cara perhitungan tingkat bunga yang dimulai dari collect basic, discount basic, sampai add-on basic. Ada yang tanyakan nggak?
Aman, Pak. Aman ya. Oke, sebentar. Materinya sedikit lagi deh. Tingkat bunga per bulan dapat dihitung dengan melakukan konsep time value of money. Iya, tadi sudah kita ini skip dulu. Oh ya, ini nih. Nah, kemudian yang kedua adalah perhitungan bunga per bulan dapat dihitung dengan konsep time value of money. Sebetulnya time value of money ini kan yang tadi di sesi 5 ya, yang kita skip sebetulnya. Makanya nggak perlu kita ini deh supaya kalian supaya nggak nyambung gitu ya. Nah, nah, kita bahas di sini nih ke compensating balance di sini. Compensating balance yaitu perhitungan tingkat bunga akan menjadi berbeda sama sekali apabila bank mengharuskan debitur memelihara compensating balance. Nah, yang dimaksud compensating balance itu apa sih? Compensating balance adalah saldo rekening giro yang harus dipertahankan sesuai dengan besarnya kredit yang ditarik. Nah, jadi kalau kalian buka tabungan kan, kalau kalian buka tabungan di suatu bank kan ada yang namanya saldo minimal, minimal kan. Kalau misalnya di BCA tuh 50.000, di Mandiri juga kalau nggak salah 50.000 gitu ya. Jadi ada saldo minimal yang tidak bisa kalian tarik gitu ya. Tapi kalau di beberapa tabungan tertentu ada yang sampai 500.000 kalau nggak salah, tergantung jenis tabungannya. Jadi saldo minimal, compensating balance itu adalah saldo minimal yang tidak bisa ditarik oleh si debitur di bank tersebut gitu ya. Untuk apa? Untuk misalnya menjaga keaktifan rekening tersebut supaya tidak dinyatakan sebagai rekening dorman. Rekening dorman itu rekening yang dinyatakan tidak aktif gitu ya. Makanya harus ada saldo minimalnya untuk menyatakan bahwa rekening tersebut aktif. Nah, kalau di dalam perhitungan tingkat bunga, saldo minimal itu disebut dengan compensating balance. Oke. Nah, misalkan compensating balance-nya itu adalah 10% dari kredit yang ditarik. Nah, maksudnya seperti ini. Kalau misalnya kalian di perbankan kan ada yang namanya rekening koran, kredit rekening koran. Jadi di sana itu eh, dari jumlah kredit misalnya yang kalian apa namanya ajukan, misalnya 100 juta ya, kalian mengajukan jumlah kredit 100 juta gitu. Kemudian ada compensating balance di sini 10% misalnya. Berarti yang tidak diboleh ditariknya adalah sebesar 10 juta. Gitu ya. Nah, atau misalnya apabila contoh di sini, debitur menarik kredit atau mengajukan kredit sebesar 300 juta misalnya. Maka ia harus mempertahankan saldo giro sebesar 30 juta. Maka ia harus mempertahankan saldo tersebut 30 juta gitu ya. Jadi yang tidak boleh ditariknya itu sebesar 30 juta. Kalau misalnya mengajukan kreditnya adalah sebesar 300 juta gitu. Jadi yang bisa digunakannya berapa? Yang bisa digunakannya hanya 270 juta gitu ya. Dari plafon kredit sebesar 300 juta. Nah, perhitungannya gimana? Dengan demikian, maka efektif dana yang dapat dipergunakannya hanyalah 270 juta yang tadi 300 juta itu kan. Apabila bunga yang dibayarkan adalah 17% per tahun, maka ia harus membayar bunga sebesar 17% dikali 300 juta. Maka hasilnya adalah 51 juta. Padahal ia hanya dapat menggunakan dana sebesar 270 juta. Gitu ya. Itulah yang dinamakan apa namanya? Bunga berbunga ya. Jadi kalau di bank tuh ada yang namanya bunga berbunga gitu. Kita minjam 300, tapi yang bisa digunakan hanya 270, tapi perkalian total bunganya dikalikan dengan 300. Ya. Ya kalau di secara nalar logika ya seperti culas kan jadinya. Kok kita minjam 300 yang bisa digunain hanya 270,
Akan tetapi perhitungan pembayaran bunganya dikali yang 300 kan. Nah, itulah kenapa kalau minjem uang ke bank itu bunganya bisa sangat tinggi. Makanya disebut bunga berbunga gitu ya. Minjem berapa, perhitungannya seperti apa gitu ya. Tapi itu yang harus dilalui. Maka sebetulnya bunga yang dibayar itu bukan 17% gitu ya. Kalau dana yang digunakannya hanya bisa sebesar 270 gitu. Maka bunga efektifnya adalah 51 dibagi 270 dikali 100%. Ini hasilnya 18,89%. Ini adalah bunga efektifnya sebetulnya. Jadi kalian itu bukan membayar bunga sebesar 17%. Akan tetapi kalau ditotalkan adalah mencapai 18,89%. Karena ada compensating balance-nya. Nah, di sini dijelaskan, semakin besar compensating balance yang harus dipelihara, semakin tinggi tingkat bunga efektifnya. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan nggak teman-teman terkait compensating balance? Nah, kemudian perhitungan akan berbeda jika giro yang harus dipelihara memberikan jasa giro. Giro itu apa sih? Kalau di dalam suatu bank itu giro itu apa? Kan ada yang kemarin kita bahas uang kartal dan uang giral. Uang kartal itu kan bentuknya fisik, uang kertas, uang koin gitu ya. Ada bentuk fisiknya. Kalau uang giral itu ya ini, giro. Giro Saya cek itu lagi kasih Pak. ya salah satunya itu kayak cek, biljet ya. Itu salah satu bentuk uang giral. Giro juga ya. Jadi misalnya di sini uang giro kalian 100 juta gitu ya. Berarti secara kalau kalian tarik gitu ya giro tersebut berarti kalian punya uang kartal juga 100 juta gitu. Jadi uang kartal dengan uang giral itu sebetulnya sama gitu ya posisinya. Cuman kalau uang kartal ada bentuk fisiknya, kalau uang giral dalam bentuk giro misalnya bentuk fisiknya adalah suatu pengakuan gitu. Bisa dilihat dari buku tabungan kalian gitu ya. Jadi kalau kalian punya buku tabungan gitu ya, itu bentuknya adalah uang giral. Gitu ya. Oke. Kemudian misalnya di sini yang harus dipelihara apabila dari dana gironya ia memperoleh jasa giro. Nah, di sini jasa gironya 6%. Makanya kan kalian kalau di buku tabungan juga suka melihat potongan kartu ATM, potongan selain dapat bunga tabungan ya, potongan administratif dan lain-lain. Nah, itu adalah jasa ya potongan yang dikeluarkan oleh perbankan yaitu untuk jasanya gitu ya. Nah, misalnya jasanya di sini dihitung 6% gitu ya. Memang sih cukup tinggi gitu, ya, tapi kan ini hanya simulasi kan. Di realitanya nggak seperti ini juga gitu. Per tahun tapi ya, bukan per bulan. Berarti kalau per bulan dibagi 12 berarti hanya 0,5% gitu untuk jasanya gitu ya. Ya, tapi cukup besar juga sebetulnya. Tapi kan kalian dapat bunga juga, bunga tabungan gitu. Selain dipotong jasa giro. Nah, kemudian misalnya di sini, maka ia menerima bunga 6% dikali 30 juta sama dengan 1,8 juta. Oke. Berarti 0,06%, 0,06 dikali 30 juta, hasilnya 1,8 juta. Jadi jangan 6 kali 30, kalau 6 kali 30 hasilnya 180 juta. Tapi ini hanya 1,8 juta, jadi jangan salah kaprah juga ya. Jangan langsung mengkalikan bilangan realnya dengan bilangan real. Jadi 6% ini ubah dulu ke dalam bentuk pecahan dibagi 100 gitu ya. Hasilnya kan 0,06 kali 30. Hasilnya 1,8 juta, bukan 180 juta. Nah, dengan demikian, maka tingkat bunga efektif yang ditanggung adalah di sini 51 juta. Tadi kan yang ini kan 51 tuh dari sini kan. Nah, yang ini 51 juta dikurang 1,8 dari sini
dibagi 270 juta. 270 dari mana? Dari ini, ya. Dari yang bisa digunakannya. Dikali 100%. Maka hasilnya 18,22%. Nah, ini bunga efektifnya. Ternyata dari 300 juta yang dipinjam, kemudian juga 30 jutanya ini kan adalah dana minimal atau balance atau compensating balance yang tidak bisa digunakan. Ternyata compensating balance-nya ini juga ada bunganya, yaitu sebesar 1,8 juta per tahun. Nah, kemudian setelah dihitung-hitung ternyata bunga efektifnya itu 18,22%. Kan kalau tadi di awal bunga kreditnya aja kan 17% kan tadi kan. Yang ini 17%. Ternyata setelah dikurangi administratif, dikurangi bunga dan lain-lain, ternyata ini adalah bunga realnya yaitu 18,22% yang harus kalian bayarkan. Gitu ya. Jadi memang jadi lebih besar gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian tahu misalnya bank mengeluarkan bunga kredit 15% misalnya. Kalian hitung dulu gitu. 15% itu bunganya aja, belum dipotong-potong yang lain gitu. Belum dipotong harus ada compensating balance, belum ada jasanya. Ternyata bukan 15%, setelah dihitung bisa sampai 17% misalnya. Jadi itu perhitungan tingkat bunga gitu ya. Jadi jangan mentah-mentahnya gitu. Oke, sampai sini ada yang tanyakan nggak? Bahasan kita sudah selesai untuk yang apa namanya perhitungan tingkat bunga. Oke, ada yang tanyakan teman-teman? Kalau tidak ada, kita, oh nggak deh. Sekali-kali saya nggak akan ngasih tugas apapun ke kalian. Nggak apa-apa kan? Atau kalian mau tugas? Hah? Apa mau libur Nggak dulu? Saya kan tiap sesi suka ngasih tugas kan, entah itu yang online maupun yang offline kan. Libur dulu aja, Pak. Libur dulu, oke. Pak mau bertanya mengenai presentasi, Pak, tugas. Hmm, apa? Mengenai tugas presentasi. Kenapa? Pak, tugas presentasi itu tentang laporan keuangan ya, Pak. Yang Mm-mm. 5 tahun dari 2019 sampai 2024. Mm-mm. Nah, Pak, kan 2024 itu belum ada, Pak, laporan keuangannya. Mm-mm. Mungkin keluarnya di bulan Februari 2025. Itu gimana, Pak? Oh, kalau itu sebentar. Hmm, mm, mm, mm. Soalnya kan belum diaudit, Pak, sama KAP. Betul, betul, betul. That's right. Kalau misalnya ini kan kalau nggak salah, oh iya, berarti nggak per kuartal juga ya. Oke dah, bolehlah dari 2018 saja nggak apa-apa. Jadi sampai 2023. Ya, Hmm. siap. Makasih, Pak. Ada lagi? Persiapkan ya untuk yang ininya. Kalian, soalnya buat project base-nya 25% nih. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, boleh kalian mempersiapkan project based learning-nya, karena saya nggak akan ngasih tugas apapun. Kalau nggak ada yang ditanyakan, siapa tahu ada yang siap-siap mau sholat Bapak Jumat. Kansa Bapak Siapa? hadir. Kenapa? Kansa Bapak Kansa. Kelas Tadi apa? mic-nya nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. MN23L. Yang L, Iya, bentar. Yang L, oh, bentar. Ini dia. Mana nih? Nggak ada. Nomor absennya. Rijal hadir. Oh, ini. Pak Harun hadir, Pak. MN23L. Siapa? Harun, Pak Harun. Tahun. Terus siapa lagi? Rijal Abdul Sabur, Pak. Terus siapa lagi? Dah? Udah. Kalau udah saya tutup ya. Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan, sampai ketemu minggu depan di sesi offline sesuai dengan jadwal ya, teman-teman, hari Jumat. Oke, sesuai dengan jadwal hari Jumat. Kemudian kita bahas tentang saham gitu ya. Itu bahasan terakhir sebelum
UTS. Kemudian sesi 7-nya kalian bersiap untuk masing-masing kelompok presentasi project based learning plus papernya. Saya ingatkan lagi plus papernya. Oke. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.